Buah nasional Jamaika, Aki, punya rasa yang sangat unik. Teksturnya lembut dan agak berminyak. Mereka yang pernah mencoba buah ini bilang rasanya sangat mirip dengan telur orak-arik karena harus dikonsumsi dalam keadaan matang sempurna. Aki dilarang diimpor ke Amerika Serikat sejak hampir 50 tahun yang lalu. Daging buahnya yang berwarna putih aman dikonsumsi. Tapi kalau yang pink, jangan coba-coba deh. Biarpun warnanya cantik, bagian ini sangat beracun. Begitupun dengan bijinya yang hitam. Sirsak juga dilarang di Amerika Serikat karena beracun. Nama lainnya yaitu guanabana. Kalau belum matang, buah ini bisa mengeluarkan zat beracun yang akan memberi dampak buruk bagi kesehatan. Nah, kalau kamu penggemar sirsak, jangan sedih. Kemungkinan kamu masih bisa membelinya di supermarket. Buah yang satu ini juga harus dikonsumsi dalam keadaan matang sempurna, elderberry. Saat masih mentah, elderberry memang kaya akan vitamin C, tapi di dalamnya juga terdapat cyanida yang nggak seharusnya kamu konsumsi. Meski begitu, berry ini cukup populer. Kamu bisa mengicipnya di dalam kue pie, selai, dan sebagainya. Berry yang matang sempurna dan dimasak dulu tetap aman dikonsumsi kok, dan tentunya nggak dilarang. Keampuhan racun cyanida belum ada apa-apanya ya kalau dibandingkan dengan tetrodotoxin, karena neurotoxin ini 1200 kali lebih ampuh. Kamu pasti pernah dengar olahan makanan lezat ala Jepang ini, ikan buntal. Kandungan tetrodotoxinnya di dalamnya sangat tinggi. Siapapun yang makan ikan ini pasti kena imbasnya. Tapi para chef Jepang telah mengasah keterampilannya saat mengolah ikan ini. Agar bisa dimakan, bagian yang beracun harus dibuang dulu. Hidangan lezat ini disebut fugu dan harganya bisa sampai selangit, sekitar 2,9 juta rupiah per porsinya. Uang segitu sih bisa buat beli berkilo-kilo salmon tanpa khawatir akan keracunan. Di Amerika Serikat sendiri, peredaran ikan buntal sangat dijaga ketat dan cuma bisa dibeli di tempat-tempat resmi. Memangnya kamu mau beneran nyoba olahan ikan ini? Kasumarzu berarti keju busuk dalam bahasa Sardinia. Siapapun yang tinggal di Amerika Serikat nggak akan bisa memakannya. Tapi kalau kamu nekat mau icip, datang langsung aja ke Pulau Sardinia, Italia. Keju busuk sebenarnya hanyalah susu kambing yang dicampur dengan bumbu rahasia. Ada spesies lalat tertentu yang meninggalkan telurnya di dalam keju selama 40 hari. Nah, saat siap dikonsumsi, keju busuk ini akan dihinggapi belatung yang nantinya akan mengurainya. Jadi wajar aja tekstur khas dan rasanya pedas. Bahan makanan ini dilarang di Amerika Serikat karena alasan kebersihan. Nggak seperti Kasumarzu yang bertekstur lembut, keju Churpai dari Himalaya justru paling keras di dunia. Sama seperti keju pada umumnya, keju ini juga terbuat dari susu. Tapi bedanya, keju Churpai bisa tetap segar sampai 20 tahun. Bahan susunya juga bukan sembarangan, karena diperah dari sapi hasil persilangan antara sapi asli dan yak. Hewan ini mengasup beragam tanaman yang tumbuh di gunung, sehingga menciptakan cita rasa unik pada susu. Kalau mau mencobanya, siapin dulu gigi terkuatmu ya. Kalau tinggal di Singapura, gigimu pasti tetap bersih karena di sana kamu dilarang makan permen karet. Negara ini sangat terkenal akan kebersihannya, sehingga rela menggelontorkan banyak biaya untuk tetap menjaga kebersihan, termasuk dengan melarang konsumsi permen karet. Aturan ini berlaku sejak tahun 1992 dan terpaksa pedagang harus segera menghentikan penjualan permen karet kalau nggak mau kena denda yang sangat tinggi. Supermarket di Amerika Serikat nggak menjual produk susu mentah karena memang dilarang. Selain di Amerika, produk ini juga dilarang di Kanada, Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan Skotlandia karena alasan kebersihan. Di Skotlandia, Inggris, susu mentah juga dilarang, tapi haggis diperbolehkan. Beda lagi di Amerika Serikat. Kalau kamu tinggal di Amerika dan saat ini berumur kurang dari 45 tahun, kemungkinan besar kamu belum pernah nyobain haggis. Makanan ini dilarang selama hampir setengah abad. Puding Skotlandia ini terbuat dari jeroan domba yang dicampur dengan oatmeal, irisan bawang, dan lemak suet dan kaldu. Teksturnya renyah dan kasar, tapi rasanya cukup pedas. Haggis biasanya disajikan dengan kentang dan lobak tumbuk.
Singkong termasuk umbi-umbian yang mengandung racun. Jenisnya ada dua, manis dan pahit. Singkong manis mengandung sedikit sianida dan untuk menghilangkan racunnya, masak dulu sampai matang. Racun pada singkong pahit bisa dihilangkan dengan memarut, merendam, kemudian memasaknya sampai bisa dikonsumsi. Singkong mengandung banyak tepung dan rasanya sangat lembut. Bahan makanan ini juga bisa diolah seperti kentang, dihaluskan, direbus, atau digoreng. Wah, kayaknya bakal jadi kombinasi yang lezat nih kalau kamu makan haggis dengan singkong tumbuk alias getuk. Nah, kamu tahu nggak? Kentang yang kelihatannya aman-aman aja, ternyata juga bisa loh mengandung racun. Apalagi kentang hijau. Kandungan racunnya sangat tinggi. Kentang yang sudah berkecambah juga sebaiknya dihindari. Begitupun dengan almond dan kacang mede yang masih mentah, karena sudah pasti sianidanya sangat tinggi. Tapi tenang, kacang dalam kemasan yang beredar di pasaran sudah diproses dengan baik, jadi tetap aman. Buah plum kuning atau plum mirabelle dilarang di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Sebetulnya sih buah ini nggak mengandung racun atau efek buruk bagi kesehatan kita. Kalau mau icip, datang langsung aja ke Lorient, Prancis. Buah ini termasuk spesies yang dilindungi, sehingga aturan impornya terkesan nyeleneh. Kalau kamu ngefans berat sama hidangan ikan kakap putih, sebaiknya jangan pergi ke Inggris. Ikan ini dilarang dikonsumsi di sana karena dinilai telah menurunkan jumlah populasi. Begitupun dengan kaviar beluga di Amerika Serikat. Salah satu makanan termahal di dunia ini nggak akan ada di negeri Paman Sam karena aturan terkait perlindungan populasi ikan. Wah, kamu mau nggak burger lapis daging atau roti manis super lembut yang dikasih banyak saus? Ya udah, beli aja lah. Hehe. Lain halnya dengan siswa sekolah di Perancis. Pemerintah memberlakukan pemakaian saus tomat di kantin-kantin sekolah. Mereka cuma boleh memakannya dengan kentang goreng. Tubuh hiu Greenland mengeluarkan limbah, lalu menyaringnya melalui daging dan kulitnya. Karena itulah dagingnya mengandung racun. Nah, bisa dipahami kan ya, kenapa ikan ini nggak boleh dikonsumsi? Kecuali di Islandia. Daging olahan bernama hickerel dibuat dengan menjemur daging hiu selama 3-5 bulan. Kemudian, daging ini akan berubah menjadi ikan fermentasi berbau amonia. Teksturnya mirip jelly yang akan mengingatkanmu dengan roti basah. Banyak hal memang bisa jadi lebih baik seiring waktu, tapi nggak termasuk makanan sih. Sebuah kafe di Bangkok menjual sup daging sapi dan mie yang sudah dimasak selama 45 tahun. Sup yang mirip ramuan ini telah dipanaskan selama lebih dari 4 dekade. Kaldunya nggak pernah dibuang dan selalu dibiarkan mendidih semalaman agar bisa dihidangkan keesokan harinya. Rahasia dari cita rasa khasnya terdapat pada lapisan lemak di sekeliling wajan karena alat masaknya nggak pernah dicuci. Masa aku harus niru nggak cuci piring biar makanan yang kusantap makin lezat? Di Kamboja, kamu bisa mencicipi snack kriuk-kriuk yang rasanya mirip kepiting. Makanan ini digoreng dengan banyak minyak dan diberi sedikit bumbu. Bahan utamanya yaitu tarantula. Itu beneran makanan ya? Nama makanan yang satu ini susah banget disebutin. Baca langsung di layar aja lah ya. Rasanya tajam tapi juga lembut, mirip-mirip udang. Kedengaran lezat? Kamu belum tahu aja. Bahan utamanya terbuat dari telur semut. Nah, untuk membuat rasanya lebih asam, ditambahkan juga sedikit semut kecil ke dalamnya. Biji jagung yang menghitam karena busuk nggak akan dibuang oleh orang Meksiko. Mereka akan menyulapnya menjadi kuliner khas bernama huitlicoche. Jamur yang memenuhi bijinya akan menciptakan aroma apa? Kamu mau nyoba? Makanan juga perlu hiasan, terutama kue-kuean. Di Inggris, ada pie yang bernama stargazy. Di permukaan pie-nya terdapat sarden, kentang, dan telur yang mencuat, seolah-olah sedang menatap ke angkasa. Wahaha, kelihatan aneh juga ya. Kadang malah ekornya ditaruh di atas. Ada juga minuman nyeleneh teh jamur yang dinikmati oleh orang Eropa Timur bersama minuman lain dari susu asam. Minuman ini sebetulnya hanyalah teh hitam atau teh hijau yang difermentasi. Cara bikinnya dengan menambahkan kultur bakteri untuk memfermentasi teh manis. Gula yang terkandung di dalamnya kemudian berfungsi sebagai ragi. Tambahkan juga jus, rempah, atau bahan lain sesuai selera. Teh siap disajikan. Bola mata ikan tuna menjadi hidangan lezat yang cukup populer di Tiongkok dan Jepang. Sebelum dikonsumsi, bahan makanan ini harus direbus dan diberi sedikit bumbu. Kalau sudah matang, bola mata ini terasa mirip cumi. Harganya juga murah. Nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau ngeliatin matanya aja.